Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Desta Rizky Arisatrio dari kelas A1 Prodi Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Surabaya. Di sini saya akan menerangkan tentang materi logika. Yang pertama, ada genealogi logika. Genealogi logika adalah sejarah perkembangan logika sebagai disiplin ilmu, dimulai dari era Yunani kuno dengan Aristoteles yang memperkenalkan silogisme sebagai dasar penalaran deduktif. Pada masa pertengahan, logika Yunani dikembangkan oleh ilmuwan muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, serta filsuf skolastik Kristen seperti Thomas Aquinas. Dan di era modern memperkenalkan logika induktif oleh Francis Bacon dan logika simbolik oleh Gottlob Frege yang menjadi dasar matematika dan komputasi di era digital. Logika boolean menjadi esensial dalam teknologi. Perjalanan ini menunjukkan evolusi logika dari alat berpikir hingga menjadi fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 2. Ada generalisasi. Generalisasi adalah proses menarik kesimpulan luas berdasarkan pengalaman, data, atau observasi tertentu. Generalisasi menjadi bermasalah jika dilakukan secara terburu-buru atau tanpa bukti yang cukup. Dalam logika, hal ini disebut sebagai hasty generalization atau kesalahan berpikir di mana seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan sedikit data atau pengalaman yang tidak representatif. Beberapa contoh dari generalisasi di kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dalam hubungan sosial. Kemarin saya bertemu orang dari kota X dan dia kasar. Semua orang dari kota X pasti kasar. Itu salah. Mengapa salah? Hanya berdasarkan satu pengalaman saja. Tidak adil untuk menyebutkan sifat keseluruhan penduduk tersebut itu kasar. Oke. 2. Ada dalam pendidikan. Murid-murid sekolah ini tidak pandai. Saya melihatnya sendiri dengan dua orang yang nilainya jelek. Itu salah. Mengapa salah? Karena kita hanya menyimpulkan dari hanya dua orang saja. Sedangkan di sekolah itu pasti banyak orang, tidak hanya dua orang. Jadi kita di sini melakukan generalisasi. Itu salah. Contoh generalisasi yang ketiga dan yang terakhir ada di dalam dunia politik. Contohnya seperti ini. Saya melihat pejabat ini korup, berarti semua pejabat itu korup. Itu salah. Mengapa salah? Karena satu individu tidak bisa mewakilkan seluruh orang atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang appeal to dictionary beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. To dictionary adalah kesalahan logika di mana seseorang menggunakan definisi kamus sebagai satu-satunya dasar untuk membuktikan atau menyelesaikan argumen tanpa memperhatikan konteks makna yang berkembang atau penggunaan yang lebih kompleks dari istilah tersebut dalam berdiskusi. Kamus memberikan makna dasar atau deskriptif dari sebuah kata. Tetapi kata-kata sering memiliki arti yang lebih luas atau berbeda tergantung pada konteksnya. Dan definisi kamus saja bisa menjadi problematis karena definisi kamus seringkali terlalu umum untuk menangani diskusi yang kompleks. Maka sebuah kata dapat berubah tergantung pada disiplin ilmu, budaya, atau perkembangan zaman. Argumen sering membutuhkan analisis yang lebih mendalam daripada sekedar merujuk pada definisi. Mengapa appeal to dictionary adalah suatu kesalahan logika atau logical fallacy? Yang pertama, karena konteks yang hilang. Bahasa yang digunakan secara berbeda dalam berbagai disiplin ilmu atau situasi. Kamus tidak selalu menangkap nuansa tersebut. Yang kedua, ada definisi kamus bersifat deskriptif, bukan normatif. Kamus hanya mendeskripsikan bagaimana kata digunakan pada waktu tertentu, bukan menentukan makna mutlak atau universalnya. Yang ketiga, bahasa adalah dinamis. Makna kata berkembang seiring waktu. Penggunaannya dapat berbeda dalam konteks budaya, sosial, ataupun teknis. Contoh appeal to dictionary dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dalam percakapan tentang cinta.
Orang A, cinta itu pengorbanan. Kamu harus siap berkomitmen. Orang B, kamus bilang cinta adalah perasaan suka yang mendalam. Tidak ada hubungannya dengan pengorbanan atau komitmen. Itu salah. Mengapa salah? Definisi kamus hanya memberikan pengertian dasar, tetapi konsep cinta dalam kehidupan nyata mencakup aspek emosional, sosial, dan bahkan pengorbanan yang lebih kompleks daripada itu. Yang kedua, ada dalam debat tentang seni. Orang A, grafiti itu seni jalanan. Orang B, tidak. Kamus mengatakan seni adalah kreatif yang indah. Grafiti sering hanya coretan yang tidak terlihat indah. Itu salah. Mengapa salah? Seni tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga ekspresi kreatif yang tidak selalu tercakup dalam definisi yang formal. Contoh yang ketiga ada dalam diskusi tentang olahraga. Orang A, catur itu olahraga loh. Orang B, mana mungkin? Kamus mendefinisikan olahraga sebagai aktivitas fisik yang melibatkan kekuatan dan keterampilan. Catur hanya duduk. Itu salah. Mengapa salah? Dalam konteks modern, olahraga mencakup aktivitas mental seperti catur yang diakui oleh banyak organisasi olahraga di dunia sebagai sebuah olahraga. Kesimpulannya, appeal to dictionary adalah kesalahan logika di mana seseorang menggunakan definisi kamus sebagai argumen tunggal tanpa memperhatikan konteks atau makna yang lebih luas. Kamus hanya memberikan gambaran dasar tentang arti sebuah kata, tetapi tidak selalu mencakup kompleksitas atau nuansa yang ada dalam penggunaan sehari-hari. Di dalam diskusi, penting untuk kita tidak terpaku pada definisi literal. Memahami itu konteks, makna yang berkembang, dan nuansa kata akan menjadikan argumen lebih kritis dan diskusi lebih bermakna. Bahasa bukan hanya tentang kata, tapi juga bagaimana ia digunakan untuk menyampaikan ide. Mungkin cukup itu saja untuk hari ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf, masih banyak yang kurang. Saya masih belajar, tapi saya berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Semoga ilmu yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan diri kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.